Saudara-saudari terkasih, selamat sore berkah dalam. Selamat datang di Gereja Wilayah Santo Yusuf Purwobinangun dalam upacara penghormatan salib Jumat Agung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, cinta kasih ilahi memuncak di Kalvari. Oleh karena itu, pada sore hari ini kita berkumpul di sini untuk mengenang Tuhan Yesus dari Nazaret yang demikian dekat dengan kita, tetapi berbeda jauh pula dengan kita, karena Ia adalah Allah manusia. Ia disiksa, didera, dihina, dan dihukum mati, serta takut seperti kita. Namun segala penderitaan itu diterimanya dengan sukarela, dan sekalipun sudah tampak datang, Ia tidak melarikan diri. Maka hamba Yahweh yang menderita tanpa dosa ini diangkat oleh Allah. Maka jelaslah bahwa maut bukanlah titik punah, melainkan suatu kemenangan. Itulah sebabnya kita hari ini penuh rasa syukur dan gembira. Ibadat kita sekarang ini akan dibagi menjadi 3 bagian. 1. Liturgi Sabda untuk menghidupkan iman kita atas kekuatan wafat Yesus. 2. Penghormatan salib untuk memusatkan perhatian pada salib sebagai sumber kebahagiaan. 3. Komuni untuk memberi kesempatan memetik buah salib. Upacara penghormatan salib pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Benedictus Sepinanda Sudarto PM. Marilah mengawali liturgi Jumat Agung ini dengan menundukkan diri dalam keheningan.
Dengan sengsara Kristus Putramu dan Tuhan kami, Engkau telah membebaskan kami dari kematian, warisan dosa pusaka yang diturunkan kepada seluruh bangsa manusia. Perbaruilah kami menjadi serupa dengan Dia, dan sebagaimana kami membawa dalam diri kami citra manusia duniawi sejak lahir, demikian pula semoga kami membawa citra manusia surgawi berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, hamba-Ku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat Dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan menutup mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah taruh, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas Ia muncul dari tanah kesat. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang Dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun, Dia tidak masuk hidupnya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan disiksa Allah. Sesungguhnya Dia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang telur di depan orang-orang yang mencukur bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili,
ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapa yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup karena kedurhakaan umatku. Ia kena ular. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati ia berada di antara orang-orang durhaka. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban sini, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan hamba-Ku itu, sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka ditanggung. Sebab itu Aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Allah, Allah yang setia. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah.
melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah dibenarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Selesai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus
masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, sulut dan senjata. Yesus tahu akan semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus kepada mereka, Akulah dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. demikianlah terjadi supaya dapat firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menjulus pedang itu dan meletakkannya kepada mata imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu mampu. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepadaku? maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawa Yesus pulang ke tahanan, karena pada saat mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam agung, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi agar lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung, dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi
yang mengenal Imam Agung kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, Bukan kamu juga murid orang itu? jawab Petrus, bukan. Sementara itu, hamba penjaga itu telah memasang api haram sebab mengakhiri waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulai mengaku kepada Yesus tentang murid-murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menatap Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada Imam Agung? jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku? lalu balas bagi Yesus berseru kepada mereka, Simon Agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang itu kepadanya,
masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? jawab mereka kepadanya, Jika ia bukan penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. kata orang-orang Yahudi itu, Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. demikianlah terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? kata Pilatus, Orang Yahudi aku, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja. jawab Yesus, Seperti yang kukatakan, aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? mereka pun berteriak,
Yesus dan menyuruh orang menyesat dia. Prajurit-prajurit mengayam sebuah mahkota putih dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan mereka berkata, Salam, hai Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia ini. Ambil saja sendiri dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai Allah. ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan, lalu dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. sejak itu Pilatus berusaha membebaskan Yesus, tetapi orang-orang berteriak, Jikalau engkau membebaskan dia,
Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tanggora, jalan bahasa Ibrani Golgota. Dan mereka membawa bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengahnya. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah merupakan satu bangunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Jangan kita bagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi biarlah kita membuat undi untuk menentukan siapa yang akan
demikianlah terjadi, supaya apa yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di depan salib Yesus berdirilah Ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-Nya yang berdiri di sampingnya, berkata Ia kepada ibunya, Inilah anakku. dan kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibu. dan sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena itu Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkata Ia, supaya tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bui-bui penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga garam pada sebatang hisop dan mencampurnya dalam anggur asam itu, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkata Yesus, Sudah selesai. lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari tua adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah
tidak jadi mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengambillah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu memberi kesaksian ini, dan benar kesaksiannya. Dan yang tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Karena selain mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yesus dari Arimatea, seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menekan jenazah Yesus. Dan Pilatus meneruskan permintaan Yesus. Lalu datanglah ia menekan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dia yang membawa kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak dan minyak harum. Kira-kira 50 kali beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, meletakkannya dalam keranjang, dan membuangnya dalam rempah-rempah, menurut adat pemakaman orang Yahudi. Dekat tempat tidur Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam kamar itu ada suatu kubur baru, yang di dalamnya belum pernah ditemukan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membalikan jenazah Yesus di situ. Demikian kisah sengsara Tuhan kita. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih, selamat siang. Siang berkat dalam. Siang hari ini kita kembali entah berapa kali di dalam hidup kita masing-masing memasuki pekan suci, hari Paskah, hari suci. Tiba pada hari Jumat kita menekankan sengsara dan wafat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Perayaan ini tidak diawali dengan tanda salib, nanti tidak ada berkat pula. Karena 3 hari ini adalah satu perayaan, diawali dengan tanda salib saat pembuka Kamis Putih, berkatnya pada saat Injil Paskah nanti. Maka ini adalah sebuah rangkaian sebenarnya dari hari Kamis sampai dengan Vigili esok malam. Tapi saya tertarik untuk menghubungkan misteri yang sedang kita rayakan, kita peringati lebih tepatnya selama minggu ini. Ya, jadi memilihnya agak panjang. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau Anda mengingat dan memasuki pada saat Minggu Palma. Minggu Palma adalah ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Pertanyaannya, selama ini Anda mengatakan hosana, mengeluh-elukan. Apakah kita sadar motif mereka sebenarnya? Karena kita kalau nggak hati-hati terjebak pada
nanti pakai kuda yang mana, pakai gerobak yang mana, lalu prajuritnya pakai pakaian apa dan seterusnya. Tidak salah. Tetapi bagi saya yang kemudian menjadi penting bagi kita memahami bahwa pada saat itu kalau banyak orang mengeluh-elukan Hosana Raja Daud, karena apa? Orang Yerusalem itu getok tular sudah mendengar bahwa Yesus pernah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Dia bisa membuat berbagai macam mujizat, bahkan badai pun dihentikan. Orang Yerusalem yang merasa tertindas oleh pemerintahan Romawi berharap yang nggak kelihatan saja bisa diubah sama dia, apalagi kalau cuma penjajahannya Romawi. Itulah kenapa mereka mengeluhkan Hosana Putra Daud, Raja yang datang. Karena bagi mereka harapannya adalah Yesus memimpin pemberontakan melawan pemerintah Romawi. Tetapi apa? Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Yesus malah mati di hadapan pemerintah Romawi. Itulah mengapa orang yang sama yang awalnya teriak Hosana menjadi salibkan dia. Yang awalnya sayang menjadi membuang. Yang awalnya mencintai akhirnya memaki. Karena apa? Awalnya harapannya tinggi, ternyata tidak terlaksana. Sama dalam hidup kita. Jatuh berkeping-keping ketika punya harapan, lalu kemudian sana. Maka pada malam perjamuan malam terakhir di Taman Getsemani yang banyak diceritakan di dalam Minggu Palma, saya saat memilih minggu tidak di sini, saya di Ponggol dan di gereja, hanya mengulas satu kalimatnya Yesus. Bapa, jika engkau berkenan, jauhkanlah piala ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dalam peristiwa Minggu Palma saya mengajak untuk merenungkan bahwa disitulah titik terendahnya manusia, tetapi titik tertingginya orang beriman yang sudah melakukan banyak hal dalam hidupnya dan bisa memohon Tuhan tolong jauhkan, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Definisi orang bahagia di sana sebenarnya ketika kita bisa legowo dan bisa terbuka dengan segala kehendak Allah. Tetapi Yesus sebagai manusia biasa pada waktu itu, sungguh Allah sungguh manusia, sudah meminta Tuhan kalau bisa dijauhkan. Tapi ternyata Tuhan tetap menghendaki adanya peristiwa salib hari ini. Disitulah saya memperlihatkan bagaimana ada kegalauan dari Yesus. Kamis Putih yang kita rayakan kemarin, kita melihat dalam bacaan yang ditampilkan dalam Yohanes, Yesus yang lebih tegar. Kalau Yesus yang galau di dalam bait Allah ketika di Taman Getsemani di Minggu Palma, Kamis Putih ditampilkan Yesus yang lebih tegar, tahu ada yang mengkhianati. Maka ketika membasuh, kamu semuanya sudah bersih, tetapi tidak semua. Kamu sudah bersih, tapi tidak semua. Atau dalam kata lain, dalam kalimat berikutnya, tidak semuanya kamu bersih. Karena dia tahu ada yang mengkhianati, tetapi dia lebih tegar. Yesus. Dan setelah itu dia ditangkap karena Yudas Iskariot ini. Maka dalam memilih kemarin saya hanya merangkai satu kata, yaitu peristiwa pengkhianatan. Bagaimana Yesus tahu dia akan dikhianati, tapi tidak mengubah caranya untuk bersikap kepada para murid. Cara mencinta yang luar biasa. Dia tahu dikhianati, dia tahu akan diserahkan. Bahkan pelukan dan ciuman tidak selalu adalah rasa sayang. Tetapi Yesus tidak mengubah caranya untuk semua para rasul. Yang dibasuh 12-12-nya. Tidak ada yang berbeda. Peristiwa pengkhianatan. Hari ini dalam peristiwa sengsara Yesus yang justru mengajak bergeser dari Yudas Iskariot pada apa yang dilakukan oleh Petrus. Kalau kemarin
yang kuat dipesankan dalam bacaan Injil ada peristiwa pengkhianatan, hari ini adalah peristiwa penyangkalan. Bedanya Yudas Iskariot dan Petrus adalah kalau Yudas berpihak pada lawan, itu mengkhianati, menjerumuskan orang yang dia kenal untuk berpihak pada lawan. Maka motifnya apa? Mencari keuntungan. Sedangkan Petrus, dia melakukan penyangkalan. Menyangkal berarti dia membantah atau tidak mengakui pengenalan akan Yesus. Kalau Yudas Iskariot mencari keuntungan, kalau Petrus mencari aman. Saudari dan saudara, kedosaan Petrus dan Yudas Iskariot menjadi sangat dekat dengan kita. Persaudaraan, persahabatan, perkawinan seringkali dinodai oleh cara-cara kita seperti Petrus dan seperti Yudas Iskariot yang menggadaikan kebaikan orang demi kepentingan pribadi, menggadaikan baiknya orang untuk apa yang supaya kita itu aman. Maka saudari dan saudara yang terkasih, lebih dari soal pengorbanan Yesus, bacaan yang kita dengarkan sebenarnya mengajak kita untuk semakin mampu melihat keraguan kita. Kesetiaan Yesus disalib membuat kita berkaca ketidaksetiaan kita. Maka ditampilkan Yesus yang setia, yang gak bilang apa-apa, tapi para murid ada yang gak paham, ada yang mengkhianati, ada yang menyangkal, semua meninggalkan. Yang setia siapa? Ibu-ibu. Besok lihatlah pada saat peristiwa kebangkitan, yang menjadi saksi bukan Petrus, bukan Paulus, apalagi masih nanti, bukan Yakobus, bukan Yohanes murid yang disayangi, Maria Magdalena, Maria yang lain. Ibu-ibu itu yang lebih setia, nggak tahu benar apa salah. Tetapi untuk mengatakan saudari dan saudara yang terkasih, kita semua bisa jatuh di sana. Mari kita melihat secara lebih dekat apa seorang Petrus dan kita bisa jatuh pada penyangkalan akan iman kita, akan orang yang mencintai kita. Kita bisa melihat saudari dan saudara yang terkasih, peristiwa hari ini, orang yang menyangkal, yang berbuat jahat, yang berkhianat, itu selalu orang dekat. Orang Yerusalem mengeluhkan hosana, orang yang sama bilang salibkan dia. Petrus itu heroik Bapak Ibu. Ditanya 3 kali, apakah kamu mencintai aku? Ya, aku mencintai kamu. Sampai 3 kali. Dan lihatlah berapa kali dia menyangkal? 3 kali. Gak ada artinya semua. Ketika Yesus mengatakan, aku akan mati di Yerusalem, oh sekalipun kamu tidak akan mati, aku akan membela-mu, dalam Matius mengatakan ini. Terbukti nggak ada, dia yang malah pergi. Saudari dan saudara, kita diajarkan keraguan kita justru ditampilkan ketika kita sombong. Ketika kita sudah merasa mampu meremehkan orang, merasa lebih dekat, ya karena boleh punya orang dalam misalnya, ya. Atau kemudian kita sudah mengenal dengan, lalu kita memamerkan itu, disitulah titik keraguan kita dan disitulah siap menjadi pengkhianat. Maka hati-hati ketika kita jatuh pada sombong. Hati-hati kalau di dalam hidup keluarga, perkawinan Anda isinya cuma persaingan. Hati-hati kalau di dalam kekeluargaan kita antar saudara cuma berebut perhatian. Siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih maju. Disitulah saudari dan saudara, Petrus ditampilkan kesombongan yang akhirnya tidak ada artinya. Petrus yang heroik membela Yesus, mengatakan cinta 3 kali, 3 kali itulah dia menyangkal. Maka kita rapuh ketika berada dalam kesombongan. Keraguan tidak terjadi hanya di sana. Kesetiaan kita diuji ketika dalam situasi pada malam hari itu kita membayangkan Yesus ditangkap. Para muridnya kocar kacir bisa menyelamatkan diri sendiri. Ada yang setia, Bapak Ibu. Ada yang ikut jalan salib selama hari Jumat. Lihat, adakah satu perhentian menyebut para murid? Tidak ada.
Simon dari Veronica, putri-putri Yerusalem, nggak ada. Yusuf dari Arimatea, nggak ada para murid. Keraguan itu tampak ketika apa? Kita cari aman. Para murid malam hari itu kocar kacir ke sana kemari karena apa tahu. Dan kalau nanti mereka itu diketahui muridnya bisa ditangkap, disiksa, mengalami hal yang sama, maka mencari aman. Saudari dan saudara, pengkhianatan dan penyangkalan terjadi ketika kita mencari selamat untuk diri sendiri. Ketika kita mulai melupakan dan melalaikan tanggung jawab orang-orang yang seharusnya dipercayakan kepada kita. Kita mulai tidak peduli, wis kumen urusan dewi. Kita sekali jatuh di sana. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa dalam situasi bingung, syok, takut pada keselamatan diri menjadi momen sebenarnya untuk bersatu, untuk kemudian menyatukan di dalam kesulitan dan tantangan itu. Kalau kita pernah melakukan pengkhianatan dan penyangkalan itu, kita boleh bertanya sebenarnya bahwa iman kita belumlah cukup kuat. Kita harus jujur bahwa seringkali kita goyah. Bukankah kamu muridnya? Pertanyaan sederhana, tapi kan cara jawabnya macam-macam, sama seperti kita. Kalau sudah bingung, panik, pengen menutupi pertanyaan satu kalimat, dijawabnya satu paragraf. Kalau nggak ada apa-apa sebenarnya santai biasa. Tapi kalau sudah membentengi diri, berhati-hati, mencari selamat, masih terus. Tanya berkali-kali, nadanya tinggi, mengelak dengan caranya. Hati-hati ketika kita berada di sana. Saudari dan saudara, tetapi kita tidak bisa dipungkiri bahwa pengalaman kejatuhan seperti Petrus dan juga Yudas Iskariot, pengalaman para murid, kita bisa mengalami. Petrus pun menyangkal, tapi akhirnya menjadi orang nomor satu di antara para murid. Yesus melihat pertobatan, Yesus melihat perubahan di dalam hidup kita, dan akhirnya hati-hati kalau kita tidak bertransformasi. Penyangkalan, pengkhianatan, istimewa itu dalam bahasa kita ya. Jadi orang tidak pernah membela orang lain, selalu menyangkal, mencari aman. Kalau ada yang salah, tidak pernah mengatakan iya saya yang melakukan, cenderung mencari kesalahan ke sana kemari. Siapa yang paling bisa disalahkan? Hati-hati menjadi Petrus yang seperti ini. Kita diundang untuk bertobat dan berubah. Gagal tidak apa-apa seperti Petrus, tetapi harus dibuktikan karena Tuhan menggunakan kita untuk dengan caranya. Maka kalau Anda bertanya, apa bentuk penyangkalan dari hari ini kalau kita boleh merenungkan? Sadar tidak sadar kita tuh seringkali menjadi juga orang yang mudah menyangkal iman kita. Tak kalah di tempat umum, di dalam pergaulan masyarakat, siapa di antara kita yang pernah malu mengakui bahwa kita orang Katolik? Kalau makan tanda salibnya kecil gitu ya. Kalau di gereja langsung. Tapi kalau di tempat umum bagaimana kita seringkali juga jatuh pada keraguan mengungkapkan iman kita. Bagaimana ada hal-hal yang memang menurut kategori iman kita itu buruk, tidak baik, atau dosa, kita cenderung berkompromi, gak apa-apa lah. Padahal menjadi orang Katolik itu tidak ada di gereja, tidak ada pas misa. Ketika keluar kita juga tahu menjadi orang Katolik. Kita seringkali juga menyangkal. Teman-teman muda yang pacaran beda agama, sejauh apa kita berani untuk mempertahankan iman kita? Sejauh apa? Gereja tidak melarang pernikahan beda-beda gereja. Saya harus mengatakan, gereja tidak melarang, tetapi gereja mendorong pertahanan iman. Bahwa gereja memiliki yang namanya dispensasi nikah beda agama, nggak dilarang. Ada caranya untuk memproses. Tetapi bagaimana iman kita? Sungguh-sungguh mampu akhirnya kita pegang untuk tidak menyangkal untuk keamanan diri kita. Karena lihat, saudari dan saudara yang terkasih, kita belajar dari Petrus kejatuhannya, kita belajar dari kegagalan. Gak apa-apa kalau salah, tapi kita harus bangkit. Petrus menyatakan cintanya 3 kali, menyangkal 3 kali. Yesus pun jatuh 3 kali dan bangkit juga 3 kali. Kalau kita pernah salah, kita pernah menyangkal, jangan menyerah. Kita harus bertobat, kita harus berubah. Karena yang kita lihat bukan teladannya para rasul, tetapi teladannya Yesus yang setia.
Saudari dan saudara yang terkasih, saya ingin menutup ini semua dengan merangkai dan merangkum bahwa dalam peristiwa jalan salib, peristiwa sengsara, kita bisa memilih menjadi Maria yang setia menemani. Kita bisa memilih menjadi Veronica yang mengusap wajah Yesus, memberi hiburan. Kita bisa memilih menjadi putri-putri Yerusalem yang menghibur Yesus di tengah penderitaannya. Kita bisa menjadi Simon dari Kirene yang meringankan beban sesama. Kita bisa menjadi Yudas Iskariot yang mengkhianati. Bahkan kita bisa menjadi Petrus yang menyangkal. Tapi satu hal jangan lupa, ada yang baik dan yang buruk tidak mengubah kesetiaan Yesus. Kita belajar bahwa apapun yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, kita belajar untuk tidak mengubah cara kita menghayati hidup dan hidup beriman kita. Bahwa kemarin ditampilkan Yesus tahu mau dikhianati, tidak mengubah caranya. Itulah saya merumuskan bahwa Yesus tidak mendasarkan caranya mencintai dari cara orang menghadapi. Bahwa Yesus tetap setia, komitmen. Yesus berjuang untuk mencintai dan tidak selalu ditanggapi, atau dalam bahasa saya, cintanya selalu bertepuk sebelah tangan. Dia tetap setia. Tidak hanya itu, Yesus mengajarkan kepada kita, mengasihi itu mengundang, bukan mengharuskan. Karena dia mengajak semua muridnya, tapi tidak semua mau menanggapi. Dan yang paling terakhir, saya mengajak kembali pada peristiwa kemarin juga, ya, untuk merangkum ini semua. Ketika mau membasuh, Yesus bangun dari meja perjamuan, menanggalkan jubahnya, dan kemudian pakai celemek atau kemarin kain leher. Kalau mau mengasihi, mencintai, kalau mau kita menghindari sikap menyangkal dan mengkhianati, lakukan hal yang sama. Berdiri dari meja perjamuan itu apa artinya? Ambil inisiatif. Harus berdiri. Orang mau mencintai, mengasihi, setia, gak nyaman. Harus berdiri dan harus siap. Orang-orang hanya nonton. Tapi kita harus ambil inisiatif. Melepaskan jubahnya. Apa artinya? Menanggalkan ukuran-ukuran kita. Seringkali akhirnya cinta itu menjadi tidak bisa terungkapkan karena kita masih menggunakan ukuran kita untuk mengukur orang. Dan akhirnya, kalau Anda mencermati, Yesus menggunakan kain lenan, celemeknya untuk membasuh para murid. Hari ini Yesus dimakamkan dibalik juga dengan kain lenan. Itulah simbol pengorbanan. Maka kalau mau setia, tidak mudah menyangkal seperti Petrus, tidak mudah mengkhianati seperti Yudas. Kita harus melakukan itu, siap berkorban, menanggalkan ukuran-ukuran kita yang seringkali sangat ideal untuk orang lain, tetapi tidak untuk kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita tidak mendasarkan cara kita mencintai dari cara orang menanggapi. Yesus mengajarkan secara luar biasa dari Minggu Palma sampai hari ini bahwa kita mencintai itu ajakan dan tidak mengharuskan orang ini. Kita ingin sejenak, saudara dan saudara yang terkasih, kita renungkan sabda Tuhan ini secara sederhana. Hari ini saya mengajak untuk merenungkan, apakah sungguh kita sudah setia, ataukah kita sering terjebak menjadi orang yang menyangkal dan mengkhianati. Kita ingin sejenak. Saudari dan saudara yang terkasih, kita akan menutup ibadat sabda kita sebelum masuk di upacara penghormatan salib dengan mendoakan doa umat Maria yang hanya kita doakan dalam Jumat Agung. Biasanya doa umat itu biasa, pada hari ini kita mendoakan doa-doa
intensi secara universal untuk gereja kita yang kita cintai, untuk keuskupan kita dan juga untuk komunitas kita. Dan nanti pada bagian para calon baptis akan saya lewati karena di tempat kita pembaptisan sudah terjadi dan tidak akan ada pembaptisan esok hari. Mari kita bangkit berdiri, kita mengaturkan doa kita dengan doa umat Maria. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu agar gereja yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih Dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi Dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu berdasarkan keputusan-Mu, sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristian yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Robertus, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan Roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami para pelayan gereja-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba Putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh kebutuhan iman,
tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran-Mu layak menemukan Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Engkau. Maka kami mohon, bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepada-Mu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seluruh kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan pula pikiran manusia dan nurani para bangsa, sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, menghantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau yang berduka dan menguatkan yang menderita, kiranya cerita doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun
sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesatan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudari dan saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan dengan penghormatan dan penyembahan pada salib. Liturgi ini di dalam ibadat Jumat Agung mau memberi kesempatan kepada kita masing-masing pribadi untuk mengungkapkan penghormatan itu kepada Yesus yang telah hadir di dalam hidup kita masing-masing. Kita mungkin sering bertanya, menghormati dengan cara apa? Dituduhkan kepala, dicium, ataukah disentuh? Saudari dan saudara, saya mengajak pada ibadat ini tidak perlu terbeban untuk melakukan satu hal. Lakukan apa yang Anda kehendaki. Saya mengajak untuk mengungkapkan doa sembari nanti Anda datang kepada salib itu. Ungkapkan doa dan kerinduan Anda. Ungkapkan dan mohonkan kekuatan agar salib yang menjadi pengingat perjuangan Yesus juga menjadi pengingat perjuangan kita. Betapapun banyak orang yang membantu seperti Veronica, Simon dari Kirene, Yusuf dari Arimatea, toh Yesus sendiri yang harus memanggul. Kita semua punya salib, hanya orang membantu, tetapi kita sendiri yang harus memanggulkan sampai pada akhir. Kami akan berarah ke belakang, kita persiapkan pada penyembahan salib suci.
Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus penyelamat dunia.
penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Saudari dan saudara yang terkasih, peristiwa salib berbuah pada Ekaristi, dan kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung kita dengan upacara komuni yang mengajak kita untuk memetik buah salib itu dalam rupa tubuh Kristus. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut tubuh Kristus di dalam ibadat penghormatan salib ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh-Mu yang kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa pada kematian. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya dapat